Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut materi ya. Masih bab teorema Pythagoras, yaitu triple Pythagoras jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Oke, jadi sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan berberkah. Amin. Oke, jadi sebelum kita lanjut materi, kita review materi minggu lalu ya, yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, minggu lalu kita belajar tentang teorema Pythagoras. Ini perhatikan segitiga A, B, C. Nah, kemarin ini segi AB itu kita namakan sisi C ya, karena dia berada di depan sudut C. Dan ini sisi AC kita namakan apa? Sisi B, karena dia berada di depan sudut B. Sedangkan CB itu dia dinamakan sisi A karena berada di depan sudut A. Oke. Nah, kemarin masih ingat tidak rumus dari teorema Pythagoras? Nah, ingat ya, kalau sisi miring yang dicari berarti C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak lurusnya. Berarti A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kalau salah satu sisi siku-sikunya yang dicari nih, berarti rumusnya sisi miring kuadrat dikurang salah satu sisi siku-sikunya dikuadratkan. Berarti semisal A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kalau B yang dicari berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi ingat ya, ingat rumus ini. Oke. Kalau kalian sudah mengingatnya dan tidak melupakannya, berarti kita bisa lanjut ke materi minggu ini. Oke, materi minggu ini itu tentang triple Pythagoras dan jenis-jenis segitiga. Nah, triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Nah, jika ada 3 bilangan nih yang memenuhi teorema Pythagoras, maka dinamakan triple Pythagoras. Tapi 3 bilangan itu harus bilangan asli. Kalau semisal akar 28, 24 itu nggak masuk triple Pythagoras ya. Oke, kita kasih contoh ya. Semisal 3, 4, 5. Nah, ini 3 angka ini apakah termasuk triple Pythagoras? Kita harus buktikan dulu. Berarti ini A, ini B, ini C. Karena C kan sisi miring, berarti sisi terpanjang. Berarti 5 kan yang terpanjang. Oke, berarti dia sisi miring. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu berarti 3 kuadrat, B berarti 4 kuadrat, kalau C itu berarti 5 kuadrat. Nah, kalau ruas kanannya nanti sama dengan ruas kiri, berarti dia triple Pythagoras. Nah, 5 kuadrat itu 25. 3 kuadrat berarti 9, 4 kuadrat berarti 16. 9 tambah 16 itu 25. Ini 25 juga. Berarti 3, 4, 5 ini termasuk contoh dari triple Pythagoras. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada 4 tipe triple Pythagoras. Ada tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat.
Nah, kalian cukup menghafal keempat tipe ini. Dan untuk kelipatan dari setiap tipe, dia juga termasuk triple Pythagoras. Nah, kita lihat tipe pertama. Tipe pertama tadi sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan sebelumnya ya, 3, 4, 5. Nah, kita mencari kelipatan dari 3, 4, 5. Ini kita kali 2. Berarti 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Nah, 6, 8, 10 ini masuk juga triple Pythagoras karena kelipatan dari tipe triple Pythagoras tipe pertama. Kayak gitu ya. Terus baris ketiga ini kali 3 ya, kelipatan 3. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Oke. Nah, kita masuk tipe kedua. 5, 12, 13. Kita buktikan dulu ya apakah 5, 12, 13 ini betul triple Pythagoras. Nah, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C berarti itu 13, 13 kuadrat sama dengan A-nya itu 5, 5 kuadrat, B-nya itu 12. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144. 25 tambah 144 itu 169. Berarti betul ya, 5, 12, 13 ini triple Pythagoras. Nah, berlaku juga untuk kelipatannya. Jadi jika ada 3 angka yang merupakan kelipatan dari 5, 12, 13, berarti bilangan tersebut, kelompok bilangan tersebut disebut triple Pythagoras. Nah, kita lihat. 5 kali 2, 10, 12 kali 2, 24, 13 kali 2, 36. Oke, terus kelipatan 3 dari ini. 5 kali 3, 15, 12 kali 3 berarti 36, 13 kali 3, 39. Oke, kita lanjut ke tipe ketiga. Nah, untuk tipe ketiga kalian juga bisa buktikan apakah 7, 24, 25 ini termasuk triple Pythagoras dengan cara yang sama ya. Oke, silahkan kalian buktikan sendiri kalau kalian ingin membuktikannya. Oke, ini kita lihat kelipatannya ya. 7 kali 2, 14, 24 kali 2, 48, 25 kali 2 berarti 50. Oke, untuk tipe keempat itu 8, 15, 17. Oke, 8 kali 2, 16, 15 kali 2, 30, 17 kali 2, 34. Oke. Semoga kalian mengerti ya. Kalau belum mengerti, silahkan bertanya di grup. Jangan sungkan-sungkan ya. Oke, kita lanjut. Ini jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, di sini ada 3 jenis segitiga ya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, dan ada segitiga tumpul. Oke, hubungan panjang ketiga sisinya dituliskan. Nah, kalau segitiga siku-siku, hubungan ketiga sisinya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maksudnya, kuadrat dari sisi miringnya, C ini kan sisi miring, sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Oke, itu. Saya gambarkan dulu ya segitiga siku-siku. Oke. Ini siku-siku di sini. Oke. Terus segitiga lancip. Nah, hubungan panjang ketiga sisinya dituliskan C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk segitiga lancip, kuadrat dari sisi miringnya itu lebih kecil dari jumlah kuadrat
sisi yang lainnya. Oke, kita gambar ya. Oke, berarti dia kayak gini. Oke, jadi ini segitiga lancip. Dia lancip ya. Oke. Jika C kuadratnya ini C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, terus yang ketiga itu segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu hubungan panjang ketiga sisinya dituliskan C kuadrat lebih besar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi sisi miringnya dari segitiga tumpul itu lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Saya coba gambarkan ya. Berarti dia kayak gini. Oke, ini sisi C, ini A, ini B. Oke, kalau C-nya dikuadratkan, nilainya itu lebih besar dari jumlah kuadrat A dan B. Itu ya. Semoga kalian mengerti. Oke, selanjutnya kita yuk cari tahu segitiga apa ya? Apakah siku-siku, lancip, atau tumpul? Nah, diketahui segitiga KLM di mana sisi miringnya adalah KM dengan panjang 12. Berarti C-nya 12 ya. Sedangkan LM 4, KL 7, berarti A, B, C. A-nya 4, B-nya 7. Maka segitiga tersebut adalah. Jadi kita cari dulu C kuadratnya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat berarti 12 kuadrat sama dengan 144. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A-nya 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat berarti 16 tambah 49 sama dengan 65. Nah, kita bandingkan deh C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat. 144 dengan 65. Nah, kira-kira besar atau kecil atau sama dengan? Berarti lebih besar ya. Oke, jadi 144 itu lebih besar dari 65. Berarti dapat kita simpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga tumpul. Oke, karena jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat berarti dia segitiga tumpul. Kalau lebih kecil berarti dia segitiga lancip, dan kalau C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat berarti dia segitiga siku-siku. Oke, jadi gitu ya. Oke, selanjutnya tentukan jenis segitiga VWX jika memiliki panjang sisi 7, 11, 12. Oke, berarti A-nya sama dengan A, B, C. Berarti 7, 11, 12. Nah, kita cari dulu C kuadratnya berapa. C kuadrat berarti 12 kuadrat itu 144. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 11 kuadrat. Berarti 49 tambah 121 sama dengan 170. Oke, kemudian kita bandingkan C kuadrat kira-kira lebih besar atau lebih kecil nih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Itu 144 dengan 170. Berarti kecil ya. 144 lebih kecil dari 140. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ini adalah segitiga lancip. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita bandingkan, cari dulu C kuadratnya berapa,
A kuadrat tambah B kuadratnya berapa, kemudian bandingkan. Nah, jika lebih kecil berarti dia segitiga lancip. Kalau C kuadratnya lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat, berarti segitiga tumpul. Kalau sama berarti dia segitiga siku-siku. Oke. Selanjutnya, R sama dengan 5 cm, S sama dengan 12 cm, dan T 13 cm. Maka sisi miringnya adalah T, sisi yang terpanjang, sedangkan R dan S adalah sisi siku-siku. Termasuk segitiga apa ya? Oke. Berarti kita ini ya, cari tahu. C kuadrat berarti ABC. Sebenarnya ABC, RS atau RST itu hanya variabel ya. Kita bisa sebenarnya ganti-ganti. Intinya kalau yang paling panjang pasti dia sisi miringnya. Oke, berarti 13 itu sisi miring, 12 5. Oke, kita cari dulu C kuadratnya. Jadi 13 kuadrat itu 169. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144. 25 tambah 144, 169. Nah, di sini kita bisa lihat C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. 169 sama 169. Nah, ini kita dapat simpulkan bahwasanya ini adalah segitiga siku-siku. Tapi ini sudah jelas sih, R dan S adalah sisi siku-siku. Berarti kita bisa tebak bahwasanya ini segitiga siku-siku. Dan memang 5, 12, 13 ini termasuk triple Pitagoras. Oke deh. Semoga kalian paham ya. Oke, jadi rangkuman hari ini itu adalah ini ya, triple Pitagoras. Triple Pitagoras, saya ingatkan kembali bahwa triple Pitagoras itu kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Tadi juga kita sudah pelajari segitiga berdasarkan panjang sisi, dimana kalau segitiga siku-siku itu berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan segitiga tumpul berarti C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau segitiga lancip itu C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tadi juga kita sudah belajar tentang 4 macam tipe triple Pitagoras. Oke, ada tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat. Jadi, hari ini kita belajar ini ya, ada 3 bagian. Oke, saya harap materi hari ini mudah dipahami. Jika belum dimengerti, silahkan bertanya di grup, jangan sungkan-sungkan. Oke? Jadi setelah kalian mempelajari materinya dan memahaminya, silahkan kerjakan kuis yang saya kirimkan di grup sebagai ini ya, uji pemahaman materi kalian. Apakah kalian sudah paham atau tidak? Oke, saya harap kalian mengerjakan kuisnya setelah memahami materinya ya, karena kuisnya hanya bisa dikerjakan 1 kali saja. Oke, jadi untuk batas pengerjaan kuisnya itu sampai hari Senin 25 Januari 2021. Jadi kalian punya waktu seminggu untuk ini ya, untuk memahami materi kemudian mengerjakan soal kuisnya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan quote of the week. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Oleh Arthur Wellesley. Oke, jadi tetap semangat belajarnya. Silahkan belajar segiat mungkin karena kalian adalah harapan bangsa. Jangan malas-malasan ya. Oke, semangat jagoan matematika. Oke deh, akhir kata saya ucapkan terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.